Halo Bray, Agung di sini. Pada video kali ini saya akan mereview sedikit mengenai iPhone 6s untuk tahun 2021, apakah masih worth it untuk digunakan atau tidak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe di channel ini. Dukung channel ini agar dapat upload video terus Bray. Subscribe sekarang yuk. Oke, sebelum lanjut, saya informasikan buat kalian yang punya HP iPhone, mulai iPhone 6 ke atas sampai iPhone 10, kalau ada kendala boot loop atau stuck logo atau My ID hilang, gagal aktivasi, atau ya iPhone minus lah, silahkan kalian DM ke Instagram Contact ID ya. Siapa tahu ada yang mau servis atau ada yang mau jual, nanti bisa DM ke Instagram kami di Contact ID. Oke, kita lanjut ke videonya. Di video ini saya akan membahas mengenai iPhone 6s untuk tahun 2021. Ya, iPhone 6s. Apakah masih worth it untuk tahun 2021 atau enggak? Kalau kalian mau beli iPhone 6s untuk tahun 2021 itu banyak banget pertimbangannya ya. Jadi ini nanti ada berbagai poin-poin yang saya sampaikan untuk pertimbangan kalian beli iPhone 6s di tahun 2021 ini. Yap, langsung saja. Yang pertama dari desain bodinya. Yuk, untuk desain bodinya bisa kalian lihat, apalagi di desain depannya, terutama layar ya. Desainnya nggak kayak HP zaman sekarang yang udah hampir bezel-less. Ya, karena ini bagian atasnya masih ada dagunya besar banget segini, berapa ini ya, 1 cm mungkin ya. Terus yang bawahnya juga masih ada karena untuk menampung hambatannya, wajar ya. Dan untuk bagian bahannya, bagian belakang ini menggunakan metal, padahal HP-HP zaman sekarang sudah pada menggunakan kaca. Dan untuk HP ini masih menggunakan jack audio 3,5 mm. Ya, ini keuntungannya kalau kita beli HP-HP versi lama ya. Jadi kita nggak perlu konverteran kayak HP zaman sekarang yang sudah menghilangkan jack audio 3,5 mm. Nah, kalau kalian beli iPhone 6s dan mempertimbangkan desain, itu bisa jadi poinnya. Dan selain itu, untuk spesifikasi sendiri iPhone 6s ini RAM-nya 2 GB, kemudian chipsetnya masih A9 Bionic 14 nanometer, dan untuk iPhone zaman sekarang bahkan ada yang sudah menggunakan 10 nanometer, 8 nanometer teknologi fabrikasinya. Android pun secara teknologi iPhone 6s udah ketinggalan. Dan ini iPhone 6s ini mentok iOS 14.4. Nah, di sini pertimbangan selanjutnya yaitu poinnya iPhone 6s ini sudah nggak disupport update iOS lagi oleh pihak Apple, udah di stop. Ini mungkin jadi salah satu pertimbangan kalian juga untuk membeli iPhone 6s ini di tahun 2021. Nah, selain itu untuk bagian layarnya kalian bisa lihat ini ukuran layarnya 4,7 inci, jadi kecil banget. Kalau kalian suka bermain game dan pindah ke iPhone 6s untuk bermain game, saya rasa jangan, karena nggak worth it banget. Dan untuk nonton YouTube ya kurang memuaskan ya menurut saya, karena kita sudah terbiasa dengan HP-HP yang berukuran 6 inci ke atas. Ya paling nggak kalau untuk tahun 2021 kalian beli HP dengan layar 5,5 inch. Itu kalau kalian mementingkan display ya. Nah, pertimbangan selanjutnya yaitu ada di kapasitas baterai iPhone 6s sendiri. Yap, iPhone 6s ini dibekali baterai 1715 mAh kalau nggak salah ya. Jadi masih di bawah 2000, itu sangat kecil banget bray. Ya, HP-HP zaman sekarang bahkan udah 4000, 5000, dan ini masih 1715 mAh. Ya karena ini keluaran tahun 2015 ya. iPhone 6s 2015 apa 2016 aku lupa. Kalau kalian ingat silahkan chat di kolom komentar ya. Nah, untuk sektor kamera sendiri, iPhone 6s ini sebenarnya masih worth it ya kameranya. Apalagi untuk siang hari. Kalau untuk di cahaya yang cukup, iPhone 6s ini masih worth it banget ya. Tapi kalau untuk keadaan cahaya redup atau malam hari itu
udah ada noise lah ya, kalah sama HP-HP zaman sekarang. Nah oke, itu tadi kayaknya poin-poin yang bisa saya sebutkan. Nah kalau kalian mau beli iPhone lama, terutama iPhone 6 dan iPhone 6s ya, ini masih banyak perspektif dan masih banyak pemikiran di luar sana itu yang menginginkan iPhone 6 dan iPhone 6s untuk bermain game. Nah sebenarnya sih bisa kuat untuk bermain game ya kan, ya karena beberapa alasan ya, mulai dari RAM, chipset, dan brandnya sendiri. Itu menjadi patokan alasan orang-orang memilih iPhone lama untuk bermain game. Sebenarnya masih kuat untuk bermain game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile. Cuman permasalahannya untuk iPhone 6s, yang pertama baterai, kemudian chipset, kemudian layar. Kalau untuk bermain game itu poin yang penting untuk dipertimbangkan. Ini pernah tak coba untuk tes bermain game dan hasilnya itu baterainya turunnya cepet dan ya nggak worth it banget lah untuk bermain game iPhone 6s di tahun 2021 ini. Ya ini perspektif saya sendiri ya, setelah mengetes HP ini selama 1 minggu lebih lah ya. Dan kalau untuk tujuan kalian bermain sosial media kayak cuman chat Instagram, scroll beranda Instagram, kemudian chat WA, buka YouTube dan lain-lain, ya masih oke lah iPhone 6s di tahun 2021 ini. Nah, pertanyaannya, apakah masih worth it iPhone 6s untuk dibeli di tahun 2021 ini? Jawabannya ya tergantung orangnya sih yang mau beli ya. Jadi dia mau beli iPhone 6s ini untuk apa? Misalkan kalau ya saya sebutkan tadi, untuk bermain game, untuk sosial media, atau untuk pemakaian intens. Saya hanya bisa menyampaikan kalau di sini ini iPhone 6s tahun 2021 worth it, untuk sosial media worth it aja lah. Kalau kalian mau beli ini buat chattingan, buat cuman buka beranda Instagram, nonton YouTube, masih oke lah ya. Tapi kalau kalian beli ini buat bermain game dan pemakaian intens, kayaknya kurang ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan ini worth it atau enggak. Ini tergantung kalian sendiri. Yap, mungkin ini yang bisa kita bahas, yang bisa saya bahas di video kali ini mengenai iPhone 6s untuk tahun 2021. Worth it atau enggaknya tergantung kalian sendiri yang mau beli. Kalian mau pakai buat apa, itu yang bisa menentukan kalian sendiri worth it atau enggaknya. Kalau untuk saya sih buat chattingan worth it aja sih, no problem, nggak ada masalah. Baterai juga awet, ini pun sehari itu aku ngecas cuma 1 kali. Biasanya iPhone 6s penggunaan intens tuh kalian ngecasnya mungkin 2-3 kali sehari. Nah kalau aku yang pakai itu 1 hari sekali ngecas. Jadi kalau malam itu baru di charger. Nah kenapa bisa awet? Jawabannya simple sih. Saya nggak pernah saya nggak pernah ngaktifin paket data di iPhone 6s ini, karena itu nanti akan membebani kinerja baterai. Jadi semakin boros kalau kalian mengaktifkan paket data. Saya hanya pakai WiFi, jadi dan pemakaiannya juga nggak terlalu intens sih. Jadi bisa ngecas 1 kali sehari. Kalau kalian ngaktifin paket data mungkin 2-3 kali sehari ngecas. Ya mungkin itu review dari Comtex mengenai iPhone 6s ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like, dan kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa tulis komen di kolom komentar ya, mengenai iPhone 6s ini menurut kalian. Yup, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat terbang. Worth it sih, buat chattingan doang.